Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang kita lanjutkan lagi perkuliahan kita pada pertemuan ke-14. Kalau materi di pertemuan ke-14 ini merupakan lanjutan dari materi pertemuan ke-13 minggu lalu. Jadi sudah kita bahas, yang lalu itu sudah kita bahas mengenai fungsi persediaan, manajemen persediaan, dan model-model persediaannya. Sekarang di pertemuan ke-14 ini kita bahas yaitu inventor model untuk independent demand. Selanjutnya model probabilitas yang lead time yang konstan. Terakhir fixed period system. Kita akan bahas satu persatu materi kita, yaitu manajemen persediaan. Kita masuk di poin pertama dulu ya. Poin pertama yaitu inventor model untuk independent demand. Jadi di sini itu ada model economic order quantity. Jadi mode persediaan inventory model paling sederhana, memiliki ciri, coba lihat di situ, barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Kemudian kebutuhan atau permintaannya per periode diketahui, jadi tertentu. Kemudian barang atau bahan mentah yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada back order. Bisa dilihat di situ rumusnya model economic order quantity, yaitu akar 2AK per HC. Jadi Q-nya itu unit EQ, akar 2 kali permintaan tahunan kali biaya pemesanan per persentase biaya penyimpanan kali harga satuan barang ya. Selanjutnya model inventor model untuk independent demand-nya yaitu reorder point dan safety stock. Jadi berdasarkan model terdahulu diasumsikan bahwa barang yang dipesan segera dapat tersedia. Dalam kenyataan, asumsi ini sering tidak mudah untuk dipenuhi karena diperlukannya suatu jangka waktu tertentu untuk mengantarkan barang. Jadi dengan kata lain itu diperlukan suatu tenggang waktu antara saat dilakukannya pemesanan dengan saat barang tersedia atau siap untuk dipakai. Yang lazim disebut lead time. Jadi saat bila mana pemesanan kembali harus dilakukan agar barang yang dipesan tepat pada saat dibutuhkan, disebut titik pemesanan kembali. Coba lihat di situ rumusnya. Reorder point sama dengan kebutuhan barang per minggu kali lead time tambah safety stock ya. Itu rumus dari reorder point. So, kita masuk lagi inventor model selanjutnya itu untuk independent demand-nya itu back order. Kalau di back order itu pada model terdahulu asumsi lain yang dipakai adalah tidak adanya back order. Artinya
Pembeli akan mencapai tempat pembelian lain apabila di suatu tempat barang yang dicarinya tidak dijumpainya. Bisa dilihat di situ. Total cost sama dengan ordering cost plus holding cost plus shortage cost. Kalau total pemesanan optimalnya sama dengan akar 2AK kali akar P plus HC per HC. Jadi akar P tambah HC-nya itu per P. Kemudian berapa banyak barang yang disimpan maksimal sama dengan akar 2AK per HC kali akar P per P plus HC. Kalau interval pemesanannya itu sama dengan Q per A. Jadi di sini tenggang waktunya antara, jadi ini tenggang waktu, coba lihat. Jadi ini tenggang waktu antar satu pemesanan dengan lainnya ya. Jadi bisa dilihat situ rumusnya. Kemudian kita masuk di slide selanjutnya, itu inventor model untuk independent demand quantity discount model. Jadi kalau model-model sebelumnya tidak memperhatikan kemungkinan bahwa potongan kuantitas atau harga per unit lebih rendah mungkin diberikan bila perusahaan membeli dalam kuantitas persediaan yang lebih besar ya. Kalau di sini coba perhatikan rumusnya biaya persediaan total. Bisa dilihat di situ. Biaya persediaan total sama dengan biaya pemesanan plus biaya penyimpanan plus biaya produk, atau D per Q kali S tambah QH per 2 plus PD. Ya. Oke. Coba kita masuk di production order quantity model. Pada model EOQ kita mengasumsikan bahwa seluruh pemesanan persediaan diterima pada suatu waktu. Meski demikian, ada saat-saat tertentu di mana sebuah perusahaan dapat menerima persediaannya sepanjang periode. Keadaan seperti ini mengharuskan model lain yang disebut POQ, Production Order Quantity, yang mana model ini diproduksi dan dijual pada saat yang bersamaan. Coba bisa dilihat di situ rumusnya. QP sama dengan akar 2 DS per HQ kali 1 kurang D per P. Ya. Jadi D-nya itu permintaan tahunan, S-nya ordering cost, H holding cost rate, Q unit cost, P production rate, dan D demand rate ya. D kecil.
Bisa dilihat misalnya saya kasih contoh misalnya D-nya diketahui misalnya D permintaan tahunannya 1000, terus S-nya atau ordering cost-nya 10.000. H-nya atau holding cost-nya 500. Terus D-nya demand rate-nya 6, production rate-nya 8. Jadi QP-nya itu akar 2 kali 1000 kali 10.000 per 500 kali 1 kurang 6/8. Itu kalau dihitung hasilnya 400 unit. Sekarang kita masuk di model probabilitas dengan lead time yang konstan. Jadi model probabilitas dengan lead time konstan adalah metode persediaan saat permintaan tidak pasti, tetapi waktu tunggu tetap. Untuk menghindari kehabisan stok, ditambah safety stock, order point dihitung dari permintaan rata-rata selama lead time ditambah safety stock. Coba lihat di situ, titik pemesanan ulang sama dengan ROP sama dengan D kali L plus SS ya. Jadi dengan memasukkan safety stock-nya itu maka rumusnya D kali L plus SS. Jadi SS itu safety stock. ROP, order point atau titik pemesanan ulang. Jadi batas stok minimum yang memicu pemesanan ulang agar tidak kehabisan barang. Sedangkan D-nya demand rate, di permintaan rata-rata per periode, misalnya per hari, per minggu. Sedangkan L-nya lead time, waktu tunggu pemesanan, yaitu waktu dari pesanan dibuat sampai barang diterima. Sedangkan SS-nya itu safety stock, jadi tambahan stok cadangan untuk mengantisipasi permintaan tidak pasti atau fluktuasi selama lead time. Yang terakhir materi kita yaitu fixed period system. Kalau fixed period system itu adalah metode persediaan di mana pemesanan dilakukan pada waktu yang tetap, lalu stok diisi kembali hingga mencapai level target. Jadi jumlah yang dipesan dihitung dari selisih antara target dan stok yang tersedia. Lihat situ rumusnya, jumlah yang dipesan atau Q sama dengan target kurang on hand inventory kurang order awal yang tidak diterima plus back order. Jadi Q-nya di situ jumlah yang dipesan, jadi jumlah unit yang harus dipesan pada periode tersebut ya. Kalau T-nya target, jadi level persediaan yang ingin dicapai setelah pemesanan target inventory level. Kemudian on hand inventory, stok fisik yang saat ini tersedia di gudang. Order awal yang tidak diterima, standing order. Kalau back order, permintaan atau pesanan pelanggan yang belum terpenuhi karena stok habis. Ditambahkan karena kebutuhan ini harus diisi pada pemesanan berikutnya. Saya kasih contoh misalnya data atau back ordernya sama dengan 3 unit, terus targetnya 50 unit, tidak ada pesanan awal yang tidak diterima. Maka jumlah pemesanan atau Q sama dengan 50 kurang 0 plus 3 sama dengan 53 unit. Jadi Q-nya jumlah yang dipesan sama dengan 53
3 unit ya. Saya kira cukup materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.